Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang keutamaan fadilah orang-orang yang ditakdirkan menjadi fakir dan miskin. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahawa di antara janji Allah melalui nabinya bahawa orang-orang yang Allah takdirkan menjadi fakir dan miskin akan dipermudah, diringankan hisabnya di hari kiamat. Dan itu tidak sama perlakuan terhadap orang-orang kaya, karena harta menjadi penyebab panjangnya hisab. Harta ditanya dari mana dan kemana, sedangkan orang miskin, fakir, kalau dia saleh, maka harta tidak menjadi penghalang untuk memperlama hisab di hari akhir. Dan itu salah satu yang membuat orang yang ditakdirkan menjadi fakir dan miskin seharusnya bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan berikutnya, fadilah berikutnya, yaitu di antara janji Allah kepada fakir dan miskin bahawa mereka adalah orang-orang yang menghuni surga dengan jumlah yang paling banyak. Jadi Nabi SAW memberitahu sekaligus menjadi kabar gembira bagi fakir dan miskin, dalam tanda kutip, yang taat, bukan yang sombong, bahawa kemungkinan untuk mengisi surga itu lebih besar bagi mereka yang hidup di dunia dalam keadaan fakir atau miskin. Dan itu tentu tidak ada lain penyebabnya karena mereka di dunia adalah orang-orang yang bersabar dengan rendahnya kemampuan mereka, ekonomi mereka, lalu ketabahan mereka menghadapi semua itu, dan mereka masih taat kepada Allah walaupun di bawah tekanan hidup yang luar biasa. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Imran bin Husain
radhiyallahu anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Ittala'tu fil jannah." Aku diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan kulihat paling banyak penghuni surga adalah orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar. Dan aku juga diizinkan melihat neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan kulihat penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Jadi ini hadis dengan derajat yang sahih menyatakan tentang salah satu mukjizat Nabi yang diberikan Allah adalah beliau telah dinampakkan surga dan neraka, dan beliau mendapatkan sebuah gambaran. Ini yang dimaksud di sini bukanlah orang-orang yang sebenarnya sudah berada dalam surga, karena dalam hadis-hadis yang lain surga itu telah disiapkan, tetapi yang membuka pintu surga pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah diizinkan umatnya masuk. Sedangkan dalam hadis ini Nabi mengatakan, aku telah diizinkan melihat surga dan kulihat di dalamnya paling banyak penghuni surga adalah fakir. Nah, tentu kita berfikir bagaimana bisa Nabi melihat sedangkan orang-orang fakir sebahagiannya masih berada di alam barzakh, bahkan sebahagiannya masih berada di permukaan bumi. Prosedur masuk surga harus melewati tahapan-tahapan sampai menuju ke pintu surga. Jadi apa yang Nabi lihat ini memang perkara gaib, tapi yang pasti Nabi diperlihatkan adalah pemandangan yang akan terjadi, dan itu mudah bagi Allah. Sekarang kita beli HP bang, itu tidak dikasih lihat isi dalam kotak yang asli. Kita mau beli HP saja, itu tidak boleh lihat isi dalamnya, karena HP itu baru dibuka segelnya kalau sudah jadi dibayar, sudah dibeli, baru dibuka segel kotaknya, baru dinampakkan. Jadi bagaimana kita tahu spek HP tersebut atau bagaimana penampakannya, casingnya? Maka dinampakkanlah displaynya itu. Contoh barang yang dibuat sebagai perumpamaan HP yang asli. Kira-kira begitulah yang bisa kita gambarkan tentang apa yang dilihat oleh Nabi SAW. Jadi Allah nampakkan gambaran surga, begitulah nanti keadaannya. Dalam ilmu Allah, apa yang ditulis dari awal itu sudah tercatat sempurna skenarionya sampai akhir, dan bagi Allah mudah untuk membuat perumpamaan. Inilah mungkin kemungkinan, karena kita ini perkara gaib, mungkin Nabi telah dinampakkan orang-orang fakir yang akan masuk surga, ya. Di situ Nabi melihat penduduk surga paling banyak adalah orang-orang fakir, ya. Jadi ini janji Allah menggembirakan orang-orang fakir dan miskin. Penghuni surga terbanyak adalah orang-orang fakir. Dan sekaligus Nabi juga menyatakan tentang bahawa beliau dinampakkan neraka, dan penghuni neraka terbanyak adalah perempuan. Nanti ini disambung dalam hadis yang lain. Ada
perempuan, sahabat-sahabat perempuan di masa Nabi, ketika mendengarkan hadis tentang Nabi menyatakan paling banyak di neraka adalah perempuan, lalu mereka bertanya, apa salah perempuan, apa dosa perempuan sehingga paling banyak menghuni neraka? Nabi menjawab, yakfurna al-ashir, yaitu mereka durhaka kepada suami. Itu ternyata permasalahan utama yang menjadi penyebab perempuan paling banyak dalam neraka. Jadi ini ceritanya adalah cerita tentang status isteri yang kufur terhadap kebaikan suami. Lalu Nabi mendetilkan dengan mengatakan yang dimaksud dengan kufur terhadap kebaikan suami, yaitu suami sudah berbuat baik kepadanya bertahun-tahun suami berbuat baik kepadanya, namun dalam suatu permasalahan yang kecil, isteri mengatakan kepada suaminya, engkau selama ini tak pernah berbuat baik kepada aku, ma ra'aitu minka khairan qat, engkau tak pernah berbuat baik kepada aku. Ternyata kalimat itu adalah kalimat yang menyebabkan perempuan paling banyak dalam neraka, yaitu kufur terhadap kebaikan suami. Dan tentu yang dimaksud bukan semua perempuan yang melakukan dosa-dosa seperti itu. Maka dosa nusyud, dosa membangkang terhadap suami, itu dominan terjadi pada perempuan yang biasanya merasa tak perlu lagi bergantung kepada suami. Sekitar berapa tahun yang lalu Pak, dikeluarkan data, kita dapatkan di koran-koran bahwa kasus perceraian terbanyak bermula dari perempuan sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, dan suami ekonominya lemah, sehingga akhirnya ada rasa kebanggaan dan merasa tak butuh lagi terhadap suami. Itu paling banyak kasusnya. Dan ini patut diwaspadai. Oleh kerana itu, kadang-kadang suami pun begitu tahu istrinya bekerja, punya gaji, ada kecenderungan suami malah tidak mau lagi bekerja. Nah, di situ bermula bermasalah. Jadi apa kerja suami? Antar isteri. Jadi kata isteri, daripada sewa Grab, daripada cari supir lain, ya abang ajalah yang antar. Jadi kerja suami ngantar isteri. Isteri terima gaji, suami makan dari gaji isteri. Lama-lama hilanglah wibawa, hilanglah sebuah izzah, kemuliaan dari seorang suami. Karena kita ini Bapak, kita ini mulia karena memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu ditakdirkan Allah dilebihkan di atas perempuan. Dialah yang menjadi pemimpin, qawwam, yang membangunkan, menegakkan kebaikan dalam rumah tangganya. Dan kita itu mulia bima anfaqu min amwalihim. Kita itu mulia di hadapan istri ketika kita berusaha memberi nafkah, walaupun kecil, tetap mulia. Walaupun yang kita berikan cuma 20.000 per hari, kita mulia. Walaupun yang kita bawa pulang cuma seekor ikan, mulia. Di situ titik kemuliaan. Begitu itu tak lagi terjadi, maka berubahlah keadaan. Nah, ini penyebutan paling banyak dalam neraka adalah perempuan. Kita sudah bahas dulu dalam fadilah
tentang syafaat, kalau saya tidak salah itu, ya. Ada orang-orang yang mengira surga itu dipenuhi dengan perempuan, sehingga laki-laki itu kecil, persentase masuk neraka itu kecil, sehingga banyak penceramah memanfaatkan hadis ini untuk merendahkan kaum perempuan dengan mengatakan, lihat, perempuan asal neraka. Berarti logikanya kalau perempuan paling banyak, maka laki-laki sedikit. Begitu logika yang dibangun. Padahal tafsir hadis ini menyebutkan disebut perempuan paling banyak karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Apalagi menjelang akhir zaman, kata Rasulullah, 50 perempuan itu berbanding dengan 1 laki-laki. Itu tanda-tanda kiamat. Nah, karena terlalu banyaknya perempuan sehingga disebut banyak di antara jumlah yang banyak. Dia bukan bermakna laki-laki sedikit, Mak. Jadi jangan terlalu merasa pede bahawa kita ini seakan-akan tidak masuk neraka. Laki-laki juga banyak masuk neraka, cuma perempuan disebut karena jumlahnya lebih banyak. Maka kalau 10% perempuan, 10% laki-laki, ya tentu 10% perempuan dari jumlahnya yang banyak. Seperti penyebutan Indonesia negara muslim terbesar, bukan negara Islam, negara dengan jumlah muslimin terbesar. Kenapa terbesar? Karena jumlah penduduknya banyak. Padahal kalau jumlah persentasenya, ya tentu kita tidak bisa mengalahkan di dunia Arab yang rata-rata 90%, 95% muslim. Kita kan cuma 85%. Cuma karena jumlahnya banyak, ya disebutlah terbesar. Jadi oleh karena itu jangan merasa bahwa laki-laki itu aman dari neraka. Karena kalau kita lihat dalam rumah tangga, yang lebih banyak bejatnya itu laki-laki dibanding perempuan. Yang main judi online perempuan apa laki, Pak? Yang sering Bapak dapatkan hari ini, isteri bakar suami atau suami bakar isteri gara-gara main judi online. Yang pernah Bapak dengarkan, isteri bakar suami gara-gara main judi online. Yang banyak melakukan KDRT, isteri pukul suami atau suami pukul isteri? Suami pukul isteri. Yang banyak meninggalkan anak-anaknya, Pak, ya, banyak dia tinggalkan anaknya, dia tak beri nafkah, dia kahwin lain di Malaysia. Siapa yang melakukan itu? Isteri apa suami? Suami paling banyak. Suami paling banyak. Jadi jangan sampai mengira walaupun dia bermaksiat seakan-akan kecil kemungkinan masuk neraka. Besar juga kemungkinan, dan semua itu diukur dengan maksiat. Maksiat isteri paling besar adalah ketika durhaka pada suaminya. Itu yang perlu dijaga, dan ini sering saya kasih tahu ibu-ibu, ya, dalam pengajian-pengajian untuk berhati-hati, ya, suami itu jembatan menuju surga. Maka ketika kita melihat dia, lihatlah sebagai jembatan. Ketika kita menginjak suami, anggaplah kita menginjak jembatan, ya. Jadi betul-betul suami itu dijadikan sebagai pedoman atau mempermudah untuk masuk surga. Baik, jadi ini yang Nabi sebutkan bahawa yang paling banyak dalam surga adalah kaum fakir dan miskin. Ada hadis lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, tahajat al-jannah wan nar. Jadi Nabi mengatakan bahawa surga dan neraka itu saling berdebat, saling berhujjah, berdiskusi. Jadi surga neraka pun berkomunikasi. Dan ini ada berapa hadis, ada berapa hadis tentang percakapan antara surga dan neraka. Ini faedah pertamanya, kita tahu bahawa surga dan neraka adalah sama-sama makhluk Allah. Jadi yang ciptakan indahnya surga Allah,
yang ciptakan dahsyatnya azab neraka Allah, dan mereka pun itu saling berdiskusi, berhujjah. Nanti dalam hadis lain itu surga melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka itu bahkan saling berhujjah dengan neraka yang lain, bahwa satu neraka tidak sanggup berada di samping neraka yang lain karena terlalu panasnya, sehingga neraka yang lain pun tidak sanggup. Itu dalam hadis yang lain disebutkan begitu. Lalu mereka berhujjah, berdebat masalah itu dan melapor ke Allah, sampai akhirnya Allah SWT menjadikan neraka menjadi dua model. Satu neraka yang panas sekali, satu lagi neraka yang sangat dingin. Jadi ada neraka dingin, ya, ada neraka panas. Nah, di situ baru tenang keadaan. Saya tak hafal lagi matan hadisnya, tapi hadis itu adalah hadis yang kuat. Nah, kali ini pun sama. Kali ini yang berbicara, berdiskusi adalah surga dan neraka. Faqalatin nar, berbicara neraka, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wal mutajabbarin. Jadi neraka mengatakan bahawa aku ini dipenuhi oleh orang-orang yang mutakabbir, yang sombong, lalu mutajabbar, dan yang angkuh. Nah, jadi neraka mengatakan bahawa dirinya diisi oleh orang-orang yang sombong, angkuh. Itu penduduk neraka yang paling ramai. Termasuklah tadi kalau golongannya, ya berarti perempuan, itu pun karena kesombongannya terhadap suami. Jadi dari sini ni patut kita camkan bahawa hati-hati punya penyakit sombong, karena ini penyakit yang Nabi sebutkan tidak boleh masuk surga walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Tidak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi berupa kesombongan. Dan sombong itu sudah pernah kita jelaskan. Yang dimaksud dengan sombong adalah melawan Allah, batarul haq, tidak solat, tidak puasa, punya wang tapi tidak pernah daftar haji, itu melawan Allah. Zakat sudah sampai nisab, haul tak bayar. Dan yang kedua, wa ghamtun nas, iaitu suka meremehkan sesama manusia. Begitu dia berkuasa, dia remehkan manusia. Dia punya kelebihan harta, dia remehkan manusia. Ini sombong, yang dimaksud dengan sombong. Jadi kedua penyakit ini menyebabkan haram masuk surga. Kalau sudah haram masuk surga, tidak ada lain jalan keluarnya. Tidak mungkin berdiri-berdiri di pintu surga sambil menunggu kapan diizin, tidak bisa. Berarti yang dimaksud adalah neraka. Maka kali ini neraka sendiri yang mengatakan aku diisi oleh orang-orang yang sombong, yang angkuh di dunia. Nah, itu contoh barang sudah Allah kasih tahu, mulai dari Fir'aun, Qarun, Haman. Itu Allah kasih tahu, dan semuanya sama, muaranya satu, yaitu penyakit sombong. Jadi orang bisa sombong macam-macam, Pak. Dengan kekayaan orang bisa sombong. Makanya orang kaya itu hati-hati kalau kaya sombong. Dan di saat kita sudah mulai terselip penyakit itu, berarti kita sudah mulai memakai jubah Allah yang tak boleh dipakai oleh makhluk. Karena satu-satunya yang boleh menyombongkan diri hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan itu wajar karena Allah memiliki segala-gala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mempunyai langit, bumi, semua milik Allah. Kita baru punya Fortuner, itu pun merek bannya beda-beda, tidak satu merek. Embung luar biasa. Bawa mobil, tangan sebelah keluar, rokok satu di tangan, jadi pegang setir cuma sebelah. Itu kalau ada orang miskin naik beca, orang miskin naik sepeda menghalangnya, di klakson pak, seperti orang menangkap babi. Orang tangkap babi aja nak klakson kayak gitu, mai mesua berea kan. Begitu sombongnya. Seperti sombongnya supir-supir high ace hari ini. Mudah-mudahan tak ada supir high ace di sini. Kalau ada apa kasih tahu. Ditabrak apa-apa yang ada ditabrak. Tak peduli orang mati atau tidak, dihamburnya saja. Begitulah kesombongan kalau sudah menyelip di hati, meremehkan orang, meremehkan nyawa orang. Padahal ini pakaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyakit yang menyebabkan neraka mengatakan aku diisi oleh mereka. Kalau Imam Al-Kabair, Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair itu menyebutkan di antara semua orang sombong, yang paling sombong, yang dianggap paling buruk kesombongannya adalah orang berilmu. Merasa diri alim, merasa diri di atas awan, merasa diri orang lain tak mampu apa-apa, merasa seakan-akan fatwa yang dia keluarkan adalah yang paling benar, lalu dia mulai mengatakan bahawa yang lain adalah penduduk neraka. Jadi seakan-akan cuma dia yang faham tentang fatwa itu, ilmu itu. Mulailah dia meremehkan orang, dia meremehkan orang. Ini seburuk-buruknya kesombongan kalau melekat pada orang alim. Makanya orang alim ni pak, kadang-kadang paling bahaya ketika sombong. Kan sering kadang-kadang begitu ditanya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pandangan dia, maka sering terdengar kadang-kadang jawapan anak banyak barosa. Kayak mana tu dia bilang pak, anak banyak barosa, katanya je. Anak kemarin sore macam-macam tanya, kayak apa dia katanya, ya apa. Nanti sambung lagi, hidung mentang kayak apa 20 tahun katanya. Saya mengaji 20 tahun. 20 tahun satu pertanyaan tak bisa dijawabnya. Tapi suruh orang mengaji. Ini kesombongan-kesombongan. Ada yang pernah kadang-kadang sedang merokok di masjid, lalu diprotes oleh jemaahnya karena hukum merokok dalam masjid disepakati keharamannya. Kalau di luar masjid ada perbezaan. Ada kelompok yang mengatakan makruh, ada yang kelompok mengatakan haram. Dalam masjid, dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, merokok dalam masjid disepakati keharamannya, haram, melecehkan masjid. Jadi kalau sedang memberi pengajian merokok dalam masjid, yang perlu pertimbang doi. Lalu saya pernah dengar satu cerita, ini cerita sama orang, saya tidak mengalaminya. Jadi ada yang merokok di masjid, ada jemaah bertanya, ya pertanyaannya menyangkut masalah rokok itu, ya katanya apa hukumnya itu merokok dalam masjid. Bukan dijawab, ditariknya rokok lagi, ya, ditarik rokok kemudian dihembuskan asapnya. Jawabannya, urusankah dengan merokok lu? Nah, ini hati-hati model begini. Orang yang berilmu seharusnya sifatnya, sikapnya semakin berilmu seperti padi, semakin berilmu semakin merendah. Kalau sudah semakin berilmu semakin sombong, berarti tak cocok antara ilmu dengan akhlak. Jadi jangan ustaz-ustaz jangan merasa bahawa bapa-bapa yang mau duduk di depan ustaz ni lebih rendah ilmunya. Kalau seandainya bapa nak mau duduk satu orang pun, ustaznya bisa bicara di sini mak. Bapa tidak hadir satu pun. Tak hadir satu pun, tak ada yang hadir satu pun. Ya. Ada ustaznya yang diajak bicara di sini, kau pun tak pakai macam mana orang dengar. Itu mau didengarkan karena merendahkan diri. Ya.
Makanya meremehkan jamaah seakan-akan bahawa yang mendengarkan lebih remeh ilmunya itu hal yang masuk ke dalam kategori sombong. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata neraka, aku diisi oleh orang-orang sombong dan orang-orang yang angkuh. Wa qalatil jannah, lalu surga berkata, apa katanya? Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Sedangkan aku, kata surga, ya, sedangkan aku itu tidak ada yang masuk ke dalamku kecuali orang-orang du'afa, kecuali orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang dulu rendah, yang lemah, yang rendah, itulah yang mengisi diriku, kata surga. Nah, ini maksud di sini adalah orang-orang yang lemah fisiknya karena diberi cacat oleh Allah, lemah ekonominya, ya. Jadi lemah ini ternyata menjadi salah satu hal yang dibangga-banggakan oleh surga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, lalu kemudian Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, maksudnya aku ciptakan engkau karena rahmatku. Aku menyayangi, arhamu biki man asya, aku menyayangimu dengan orang-orang yang kuinginkan dari hambaku, min ibadi. Jadi siapa yang kusayangi maka dialah yang menjadi penghunimu. Wa qala lin-nar, lalu Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi wa azibu biki man asya min ibadi. Sedangkan engkau, wahai neraka, bahwa engkau adalah bahagian daripada azabku, maksudnya aku ciptakan engkau untuk mewakili azabku kepada siapa? Hambaku yang kuinginkan untuk kuazab. Ya, tentu yang pertama yang dimaksud orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah ketika di dunia. Lalu kemudian walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan masing-masing keduanya maka akan ada pengisinya sampai memenuhi mereka. Jadi betul-betul antara neraka dan surga memberitahu siapa yang menghuninya. Dan di situ kita dengarkan pengakuan bahawa surga telah mengatakan, aku paling banyak diisi oleh orang-orang yang lemah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang lain dari Haris bin Wahab radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa penghuni surga? Ya, tentu pertanyaan ini kadang-kadang sahabat tak perlu jawab, karena itu pertanyaan hanya untuk memancing perhatian. Nabi jawab sendiri, kullu dha'ifin mutadha'af, yaitu yang paling banyak menghuni surga adalah orang-orang yang lemah, wa mutadha'af, dan orang-orang yang dulu dilemahkan. Jadi maksudnya dia lemah lalu sering direndahkan, diremehkan. Ini yang seperti kita bilang yang lalu, Pak, kalau orang miskin lewat, kita tak ada rencana pun melambatkan mobil, lalu kita ucapkan Assalamualaikum, tak ada. Tapi kalau kita lewat di samping orang kaya, ya, itu walaupun kita kenal seperti kenal presiden, ya, dia tak kenal kita, tapi kita kenal ke dia karena mungkin orang kaya. Itu kita lambatkan motor kita, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum Bang Din, Assalamualaikum Bang Din, gitu. Itu namanya apa Din, Pak? Ya, entah apa pekerjaannya, pokoknya kaya, kan? Nah, itu kita lambatkan Assalamualaikum, ada yang kita turun, kita salami. Ini menyangkut orang kaya. Kalau orang kaya sakit, Pak, Masya Allah, penuh rumah sakit, mulai dari anggota, staf, karyawan, anak buah, penuh rumah sakit. Maknanya orang kaya sakit, orang kaya teruk, Pak, penuh orang jauh rumah, dia antar makanan ini, antar makanan itu, diantarnya buah-buahan, padahal tidak satu pun bisa dimakannya. Orang miskin sakit, Pak, tak ada yang menyawanya, anak sawa-sawa maksudnya.
Tak ada yang mengunjunginya, tak ada yang menanyakan kabarnya. Di masjid sudah tak nampak, sudah berapa minggu, tak ada yang bertanya, ke mana si fulan? Tak ada. Kenapa? Dia tak punya teman. Dia tak banyak teman yang perlu berteman dengannya. Orang kaya tak nampak di masjid, ada saja yang pertama, oh ka, tengku fulan, ke mana sudah tak nampak. Begitulah mereka kadang-kadang terabaikan, terlupakan nama mereka di atas dunia. Bahkan meninggal pun mereka tak ada yang tahu. Kalaupun nanti ada yang datang, itu pun hanya keluarga-keluarga dekatnya saja. Begitulah mutadha'af, orang-orang yang dulu direndahkan di dunia karena lemahnya mereka, miskinnya mereka. Orang miskin itu kan cuma diperlukan ketika orang kaya membutuhkan fisik mereka. Jadi orang kaya mengatakan, tu tolong WC tolong dibersihkan, septic tank tolong digali. Itu panggilan ke orang miskin tu. Nanti kalau suruh naik ke plafon, kemudian suruh suruh jatuhkan tiang telekom, itu orang-orang miskin tu. Orang kaya mau? Mana mau? Sama-sama ada uang, mana ada mau? Dan nanti orang-orang miskin ni itu kadang-kadang tidak didengarkan suaranya, pandangannya, pendapatnya pun tidak didengarkan. Seperti kita sebutkan dalam minggu yang lalu, orang miskin itu melamar perempuan tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Perempuan disuruh timang-timang. Oh, ada yang ikhlas baru mau. Mamaknya tak mau. Kata mamaknya, nak, coba pikir-pikir dulu. Pokoknya mamak tak mau kamu kejadian yang sama kayak mamak. Maksudnya bapaknya miskin. Makanya mamaknya mengatakan, pokoknya nak, kamu jangan cari jodoh kayak bapakmu nak. Sampai segitunya dinasihati. Kenapa? Baik kahwin dengan orang gasing. Susah nanti hidupmu nak. Cari yang P3K lah nak, paling minimal. Suruh cari P3K Pak. Jadi jemaah melakukan Allah, begitulah pandangan di atas dunia ini. Semua mereka direndahkan. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan mereka adalah penghuni-penghuni surga. Makanya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang telah ditakdirkan Allah, ini memang tak ada jalan keluar lain kecuali bersabar, tabah, terimalah apa yang dijatuhkan Allah di atas takdirnya. Jadi jalani hidup dengan kebaikan-kebaikan. Cuma ya begitu, kadang-kadang yang paling parah sudah miskin sombong, ujung-ujungnya status miskinnya seakan-akan surga, tapi ditutup dengan selimut sombong, masuknya ke neraka juga. Siapa miskin sombong? Sudah miskin tak solat, sudah kerja hari-hari ngutip-ngutip botol-botol bekas, itu tak solat. Saya ada berapa kali saya tanya tu orang-orang kutip botol bekas tu. Jadi saya tanya, anda semayang? Tak ada. Kalau tak ada saya kasih 2,000. Kalau ada saya kasih 20,000. Dan mereka jawab tak ada. Begitu, memang tak solat, sudah miskin sombong. Jadi kebodohan-kebodohan itu tak terfikirkan. Kenapa? Pendidikan keluarga itu sangat mempengaruhi. Kita walaupun miskin, tapi kalau iman kita dibangun dari kecil oleh orang tua, tetap kita tabah dan sekaligus taat. Tapi kalau keluarga tak membina itu, miskin sombong. Dan itu kita dapatkan di banyak tempat di sekeliling kita. Kerja serabutan. Ada yang model kerja tunggu-tunggu truk kapan datang, nanti bongkar muat. Sekali bongkar muat dapat 50,000. Cuma itu yang dia dapat. Itu pun habis sebahagian untuk merokok, sebahagian untuk makan. Ada yang habis di judi online tadi, habis di situ. Miskin tetap berlangsung sampai Tuhan mendagasin. Rambut sudah putih, masih miskin, masih nunggu-nunggu truk untuk bongkar muat. Yang jadi masalah bukan kerjanya, yang jadi masalah tak solatnya. Tak solat. Jadi Masya Allah, ini luar biasa Pak. Jadi ini salah satu kabar gembira kepada orang miskin, bahawa surga dipenuhi oleh orang-orang fakir dan miskin yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita
juga termasuk bahagian yang memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.